Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2377 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Saat ini kita akan bicara tentang tema Natal. Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai ayat 25. Di bawah perikop kelahiran Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini Immanuel. Amin. Ayat kuncinya itu di ayat 23. Allah menyertai kita, itulah arti Immanuel. Saudara, menariknya, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Immanuel diartikan Allah ada bersama kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yesus Kristus meneguhkan umat Tuhan bahwa Dia yang lahir itu adalah Allah yang jadi manusia. Amin. Allah yang tadinya bagi pandangan orang itu sulit dijangkau, begitu tinggi, begitu jauh jaraknya dengan kita manusia yang berdosa, tetapi 2000 tahun yang lalu dia datang menjadi sama seperti kita, menjadi manusia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang meragukan, masa Tuhan kok jadi manusia? Loh, saudara percaya Tuhan itu maha kuasa. Kalau sudah percaya Tuhan Allah maha kuasa, maka dia bisa berbentuk apapun juga. Dia bisa karena kemahakuasaan Allah itu sendiri. Jadi kalau saudara meragukan Allah jadi manusia, itu menandakan saudara tidak percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bahas tentang Immanuel. Allah ada bersama kita. Amin. Saudara, kita tahu bahwa kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan itu
ditandakan adanya bait suci. Bait suci berdiri dan dibangun di zaman Raja Salomo dan beberapa kali dihancurkan. Tahun 586 sebelum Masehi, bait suci dihancurkan oleh Babel di bawah kepemimpinan Nebukadnezar. Tahun 515 sebelum Masehi dibangun kembali setelah kembali dari pembuangan di Babel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bait suci kembali dibangun tahun 19 sebelum Masehi yang dibuat oleh Herodes. Makanya bait suci itu disebut juga bait suci Herodes. Bait suci di zaman Yesus itu dibangun oleh Raja Herodes Agung itu. Tahun 70 Masehi, bait suci kembali hancur. Dan kehancurannya ini sangat parah karena rata dengan tanah. Saudara lihat, kalau saudara pernah pergi ke Israel atau saudara lihat di YouTube di mana orang-orang Yahudi suka meratapi tembok ratapan itu, hanya itu yang tersisa dari bangunan bait suci. Selain daripada itu, hancur, lebur, rata dengan tanah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 70 Masehi, bait suci hancur dan rata dengan tanah dihancurkan oleh Jenderal Titus. Bait suci itu memiliki peranan yang sangat penting bagi bangsa Israel, karena bait suci itu melambangkan kehadiran dan perlindungan Tuhan atas umatnya. Amin. Musuh Israel memiliki pemikiran atau mereka beranggapan bahwa bait suci itu adalah dalam tanda kutip jimat bangsa Israel. Makanya satu-satunya cara untuk mengalahkan bangsa Israel adalah meruntuhkan bait sucinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, Tuhan tidak lagi tinggal di bait suci yang dibangun manusia itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau tinggal di dalam tubuh kita. Amin. Karena tubuh kita adalah bait suci. Amin. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bait suci yang megah, yang bangunannya sangat mewah itu bisa hancur rata dengan tanah. Dan saya mau bilang, Tuhan sekarang ini tinggal di dalam setiap hati orang percaya. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata, Immanuel, Allah ada bersama dengan kita. Amin. Makanya Saulus sebelum dia bertobat, saudara, dia adalah seorang penganiaya orang percaya pada saat itu. Saudara, ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik, dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Amin. Makanya firman Tuhan itu katakan, hai Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Bapak Ibu Saudara, secara fisik Saulus belum pernah ketemu Tuhan Yesus, dia tidak pernah menyentuh Yesus, apalagi menganiaya. Tapi kenapa Yesus berkata, kenapa kamu menganiaya aku? Saudara, saya merenungkan bahwa apa yang dilakukan Saulus sebelum dia berjumpa dengan Yesus, dia adalah seorang penganiaya umat Tuhan. Amin. Saudara, saya menangkap di sana bahwa apa yang dilakukan Saulus kepada orang percaya, kepada orang-orang Kristen pada saat itu sama halnya Saulus lakukan kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Roh Kudus ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Amin.
Jadi kalau saudara dianiaya karena iman saudara kepada Kristus Yesus Tuhan, orang yang menganiaya saudara sama mereka menganiaya Yesus. Bapak Ibu Saudara, jangan doa jelek-jelek kepada orang yang menganiaya kita. Doakan mereka supaya mereka seperti Saulus, supaya mereka berjumpa secara pribadi dengan Yesus dan mereka bertobat, menyerahkan diri mereka kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal yang sesungguhnya adalah ketika kita menyadari bahwa Sang Immanuel itu ada di dalam diri kita. Sehingga kita merasakan Allah sungguh ada, hadir, beracara dalam kehidupan kita. Saya percaya itulah makna Natal yang sesungguhnya. Saudara, banyak orang hanya merayakan, tetapi saya merayakan tanpa Yesus. Saudara lihat, di negara-negara non-Kristen mereka juga merayakan Natal. Mereka buat pernak-pernik Natal untuk menyambut Natal. Begitu meriah, begitu banyak uang yang keluar untuk merias semua atribut tema-tema Natal itu. Tapi sayang, mereka merayakan Natal tanpa Yesus. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Jangan sampai kita sama seperti mereka, merayakan Natal tanpa Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tahun ini merayakan Natal tanpa Yesus, saudara hidupmu sia-sia. Hidupmu sia-sia. Seberapa mewah, seberapa meriah pun perayaan yang saudara adakan atau ikuti, itu semua sia-sia. Karena apa saudara? Karena saudara merayakan Natal ini tanpa Yesus. Saudara pastikan saudara mengalami Yesus dalam hidup saudara. Sehingga firman Tuhan dikatakan Allah ada bersama-sama dengan kita. Betul-betul kita alami dalam kehidupan kita. Sehingga menyambut Natal ini bukan saja kita merayakan, tapi kita sendiri mengalami Natal itu dalam hidup kita. Amin. Saudara, saya percaya seseorang yang ada Allah di dalam kehidupannya, mengalami Immanuel dalam dirinya, merasakan Allah ada bersama dengan dia, pasti orang itu hidupnya pasti berubah dan berbuah. Amin. Berubah berarti bertobat, berbalik kembali ke jalan Tuhan, dan berbuah. Orang melihat buah-buah roh dalam kehidupan orang yang hidup di dalam Tuhan. Amin. Seseorang yang ada Allah, ada Immanuel dalam hidupnya, pasti hidupnya jadi terang. Dimanapun dia berada, dia menjadi terang Tuhan di sana. Amin. Dia berdampak, hidupnya jadi berkat. Dimanapun dia berada, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jangan sampai saudara mengaku orang Kristen tapi masih hidup dalam kegelapan. Hidupmu bukannya jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Itu menandakan Tuhan tidak ada dalam diri. Seseorang yang ada Yesus, ada Sang Immanuel dalam dirinya, hidupnya pasti berubah, berbuah, dia jadi terang, dia jadi berkat dimanapun dia berada. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tubuh kita adalah baitnya Tuhan. Amin. Saudara, bagaimana caranya supaya Tuhan bisa tinggal dan kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita? Yang harus kita lakukan yang pertama, buka hatimu. Amin. Buka pintu hatimu. Izinkan Sang Immanuel itu masuk dalam kehidupan. Saudara, tadi saya bilang, seseorang yang ada Yesus, ada Tuhan dalam dirinya, pasti hidupnya berubah. Biarkan Tuhan jadi raja dalam kehidupanmu. Dan
memerintah dalam kehidupan saudara. Buka hati saudara. Supaya apa saudara? Supaya Yesus Tuhan masuk dalam kehidupan saudara, mengubah saudara, dan memberkati saudara, sehingga saudara menghasilkan buah yang lebat bagi Tuhan. Amin. Yang kedua, yang harus saudara lakukan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Amin. Yang ketiga, biarlah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Saya percaya orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang sudah menanggalkan kedagingan duniawi, sehingga dia hidup dalam roh, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita buka hati, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka Tuhan akan tinggal dalam dirimu. Sumber berkat ada di dalam diri saudara. Apapun yang saudara kerjakan, lakukan, Tuhan pasti buat saudara beruntung dan berhasil. Amin. Pastikan dalam dirimu ada imannya. Allah ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai selalu hidup mereka hari ini sampai selamanya. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang mau didoakan sudah bisa hubungi atau japri WA saya di 081 337 491 360. Saya bersama dengan saudara-saudara, rekan-rekan hamba Tuhan akan berdoa buat saudara, karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang. Amin. Salam kasih dari Pulau Nusa Lembongan, Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.